Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Everybody stand up, please. Greetings. Good afternoon, ladies. Good afternoon. Okay, thank you. Selamat duduk. Okay, good afternoon, class. Good afternoon. How are you today? Fine. Okay, before we start our lesson today, is the president of the class let your friend talking. Jadi ketua kelas lebih dua. Ya, Miss and friends, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, student present in class today. Apakah semuanya hadir di kelas hari ini? Hadir. Oke. Tema kita hari ini tentang analytical exposition. Jadi ada yang pernah mendengar analytical exposition? Ada yang tahu? Oke, jadi belum ada yang tahu ya. Oke, jadi nah, untuk tahu pengertian dari analytical exposition dan bagaimana cara penggunaannya, mari kita bahas pada slide berikut. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada definition and purpose atau pengertian dan tujuan dari analytical exposition. Kemudian yang poin kedua ada structure text atau susunan kalimat. Kemudian yang ketiga ada expression atau ekspresi yang bisa kalian gunakan when you write analytical exposition text. Exposition di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tesis. Nah, di bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Kemudian bagian kedua ada argumen. Jadi argumen ini pendapat untuk mendukung topik utama. Jadi dalam argumen itu nah, reiteration ini adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama dan topik kedua yang akan kalian utarakan. Nah, untuk slide berikutnya ini merupakan contoh dari analytical exposition text. Jadi oke, seperti yang tadi sudah Miss bahas bahwa struktur analytical exposition text itu ada tesis, argumen, dan reiteration. Nah, di bagian tesis ini dia ingin menjelaskan masalah terkait dengan topik apa yang dia bahas. Jadi topiknya ini tentang cars should be banned in the city atau mobil harus dihilangkan di kota ini. Oke, jadi tesisnya itu cars should be banned in the city as well alone. Cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Jadi di bagian di sini dia menjelaskan bahwa seperti yang kita tahu bahwa cars ini menimbulkan polusi dan juga banyak menimbulkan kematian akibat kecelakaan. Nah, kemudian di bagian argumen. Jadi di sini dia mempunyai 3 argumen. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa argumen itu bisa lebih dari 2. Nah, yang pertama itu